أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Anissa Nur Lestari, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tema kita seru banget nih karena kita akan membahas tentang waspada zina mata di media sosial atau di sosial media. Kadang-kadang ini zina apa enggak sih gitu ya. Kita anteng aja ngeliatin ya. Dan langsung aja kita bertemu dengan guru kita, ya Habibi Al-Habib Al-Kaf. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi Bib. wabarakatuh. Masya Sehat Allah. Bang Ali. Oh sehat banget. Allah. Nah Bib, kadang-kadang kita bingung nih masuk zina apa enggak ya. Kalau yang jelas emang hak kelihatan deh barang-barang yang Ya. nggak boleh dilihat. Yang bahaya itu yang kita bingung, ini zina apa kagak ya. Terus kadang-kadang maaf, kalau menurut Ane mah Ane gak ada syahwat ngeliat ini. Gitu kali ada yang begitu kan. Ane mah ngeliat ini biasa aja. Ini Ane ngeliatnya dari art, dari seni kata dia gitu. Ada yang gitu Masya Allah, Bib. ada modelnya begitu. Ada yang gitu. Nah mohon penjelasannya Bib. Ini barometer zina ini seperti apa sih untuk mata di sosial media? Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Cahaya Hati, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Amin ya dan diberikan Allah. kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang Ali, kalau kita bicara tentang zina, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 32 berfirman, ولا تقربوا الزنا إنه كان فحيشة وساء سبيلا. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, di mana di dalam tafsir Al-Muhtasar di situ disebutkan arti daripada ayat ini sungguh luar biasa. Wala taqrabuz zina, dan jauhilah oleh kalian perbuatan zina dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kalian masuk ke dalam perbuatan zina. Kenapa? Karena perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Dan seburuk-buruknya jalan yaitu jalan yang menuju kepada perzinaan. Nauzubillah min zalik. Ini dulu, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang berbuat zina, bahkan dideketin aja nggak boleh. Kemudian ditambah lagi sama tadi ayat yang dibaca oleh qori kita,
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Qul lil mu'minin." Nah, di sini ada subjek dan ada objek. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini yaitu waktu itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau katakan ada seorang pemuda dan seorang pemudi lagi jalan bareng berpapasan, dia lihat-lihatan tuh Bang Ali. Makanya dalam ayat ini dikatakan kul ya Muhammad, katakan. Siapa yang disuruh katakan? Lil mu'minin. Artinya seorang laki-laki yang beriman. Ada apa dengan laki-laki yang beriman tadi? Pada saat dia berpapasan antara pemuda dan pemudi ini, si pemuda memandang wajah si wanita itu sampai nggak ngedip Bang Ali. Jadi sampai nggak ngedip, dia liatin, dia jalan, nabrak tembok. Jadi nabrak tembok, berdarah hidungnya. Ketika keluar darah dia bersumpah, wallahi saya tidak akan menghapus darah saya sampai saya berjumpa dengan baginda Rasulullah, sampai saya ketemu baginda Rasulullah dan saya menanyakan perihal apa yang terjadi pada diri saya. Kemudian Allah katakan, qul lil mu'minina, katakan kepada pemuda tersebut agar ia menjaga pandangannya, yaghudu min absarihim, agar dia menjaga dan menundukkan kepalanya, menjaga pandangannya, wa yahzu, dan menjaga daripada farojuhum, menjaga daripada kemaluannya. Subhanallah, ternyata zina mata ini lebih mudah terjadi dibandingkan zina yang lainnya. Dan subhanallah Bang Ali, antara mata dan hati itu ada korelasi. Apa korelasi antara mata dan hati? Sebagaimana dulu kita pernah mendengar daripada ada pantun bunyinya gini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Subhanallah. Jadi ada simbiosis mutualisme. Ada hal yang saling menguntungkan antara mata dan hati. Begitupun sebaliknya, ketika mata ini berzina, baginda Rasul SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ainut zina, mata yang berzina, ainu yazni wa qalbu yazni. Ketika mata berzina, maka hati pun ikut berzina. Ya Allah. Dan apa yang dimaksud dengan zina mata? Zina mata dikatakan oleh baginda Rasulullah, yazni ainun nazar. Zina mata adalah ketika mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mata yang memandang yang bukan muhrimnya, kemudian hati tamani, hati ini ikut membayangkan, maka terjadilah zina di sini. Nauzubillah min zalik. Jadi pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mata kita berzina, melihat sesuatu, memandang sesuatu yang dimana di dalamnya ada kemaksiatan, maka hati pun akan menjadi dampak. Apa dampak daripada hati? Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam satu hadis, inna fil jasadi mudghah iza soluhat soluhal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu wahya qalbu. Apa itu Bang Ali? Ketika Rasulullah katakan, sungguh di dalam tubuh ada gumpalan darah. Apabila gumpalan darah ini baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Dan apabila gumpalan darah ini buruk, maka akan buruklah seluruh tubuh. Apa gumpalan darah tersebut? Itu yang disebut dengan qalbu, hati. Maka ketika mata bermaksiat, mata berzina, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan kena dan menjadi buruk. Ketika hati buruk, maka buruklah seluruh tubuh, maka buruklah amalan. Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang Bang Ali, kita nih nggak sadar. Waktu kita buka handphone, kita lihat media sosial, subhanallah, di situ kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita istighfar, tapi tetap aja tuh mata kagak berhenti tuh ngeliatin tuh.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Seharusnya nggak demikian. Ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah di handphone kita, langsung taruh ke handphone, mata kita pegang, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Bang Ali. Iya, kadang-kadang bener banget guru ya. Ya bagus sih masih istighfar kan ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana sih kok bisa Tapi kagak ngedip tuh mata, melotot. ini kayak bagus buat di-share loh begitu. Nah, Masya Allah. memang apa namanya kembali lagi nih guru. Apa ya, media sosial ini kan tidak terlepas dari hal seperti itu. Betul. Kan. Kadang-kadang baru di slide, kalau enggak yang kurang ajar ada kiriman gitu kan guru kan. Iya benar. Cengkling masuk kita buka, lah begitu lagi. Nah. Ini coba guru dikasih tahu guru yang nyebarin ini gimana impactnya. Jadi begini, ketika mata ini senang melihat satu yang diharamkan oleh Allah, melihat satu bentuk kemaksiatan, maka Bang Ali lama-kelamaan mata ini akan sulit membaca ayat-ayat Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ketika mata sudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka sulit hati ini untuk mengambil daripada cahaya hikmah dan ilmu. Allah. Kemudian bagaimana impact orang-orang yang ikut menyebarkan. Orang yang menyebarkan berarti dia sudah menjadi distributor kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Dia ikut menjadi penyebar daripada video, mungkin foto, dan nauzubillah min zalik. Orang yang mengajak kepada kemaksiatan, maka dia mendapatkan buah hasil dari dia mengajak tersebut adalah dosa. Dan yang Jadi aneh nauzubillah min zalik. iya, yang aneh kadang-kadang suka bangga gitu Bib. Biar aneh dulu yang nge-share gitu. Jadi ada berita gitu di-share duluan sama dia Masya gitu kan. Na'udzubillah min zalik ya. Nah artinya yang nyebar aja udah bahaya. Terus yang nyikapin juga bahaya. Betul. Satu nih bagus banget tadi yang Abi bilang ya. Artinya kalau misalnya mata ini kebiasaan ngeliatin yang haram. Maka susah untuk nembus yang halal. Betul. Dan alangkah ruginya ketika mata ini sering melihat sesuatu kemaksiatan, nanti di yaumul masyar mata ini tidak diizinkan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, kepada umat yang disebut oleh baginda Rasulullah ihwani, saudaraku. Bahkan sahabat cemburu dan bertanya, "Ya Rasulullah, nahna ihwani?" Kata Nabi, "La bal anta ashabi." Kalian adalah sahabatku. Siapa ihwani? Malam yurani walakinnahum yu'minuna bih. Saudaraku adalah mereka yang belum pernah memandang aku, yang belum pernah melihat aku, yang belum pernah berjumpa denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Kita belum pernah memandang wajah baginda Rasulullah. Kita belum pernah melihat baginda Rasulullah. Bahkan kita tidak pernah memimpikan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya ketika mata kita terbiasa melihat satu bentuk perzinaan, melihat satu bentuk kemaksiatan, kemudian mata ini tidak diizinkan Allah memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah satu lagi nih Bib, kalau misalnya ada stiker-stiker. Ya. Stiker-stiker walaupun karikatur gitu kan sering di-share tuh yang agak-agak itu gak boleh juga. Nah, sebetulnya kan karikatur banyak. Kalau kita mau jadi hamba yang bertakwa, apa sih definisi daripada takwa? Definisi dari takwa itu sendiri adalah menjalankan, mentaati, mematuhi dengan ikhlas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melarang diri serta menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya ketika mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ini adalah bentuk larangan Allah. Sebisa mungkin kita menghindari daripada melakukan zina, khususnya zina mata. Oh Masya Allah Bib, makasih Bib. Dan baik kita masuk ke dalam pertanyaan media sosial Siap. Masya Allah ya. Terima kasih yang udah kirimkan pertanyaannya ke kita ya. Ini dari @irazal.farms. Siap. Artinya nih sebelum kita masuk ke tema pertanyaan, kita udah krisis sebenarnya ya, krisis. Iya, krisis betul. perzinahan mata nih ya. Betul, Masya Allah. karena memang udah banyak banget dan mudah banget kayaknya zaman sekarang tuh gampang banget kalau mau Iya. berzina mata tuh gampang banget. Masya Allah. Cukup buka handphone aja, Selesai. buka media sosialnya udah muncul di situ. Ya Allah. Dan kadang-kadang nih manusia tuh nggak sadarnya apa? Kalau matanya kelilipan pasir, kalau matanya kena
butiran-butiran debu, ya, dia berasa pedih dan sakit. Tapi ketika matanya dipanah dengan panah setan, dia nggak berasa. Ya Allah. Jadi ketika mata melihat satu bentuk kemaksiatan, satu bentuk hal yang diharamkan oleh Allah, matanya ini lagi dipanah oleh setan. Baik, mohon maaf kita jawab pertanyaan ini singkat aja. Kemarin sempat ramai video yang katanya pemersatu bangsa. Masya Allah. Bagaimana tanggapan dari Habib untuk ikut menyebarkan videonya? Ini video yang mana nih? Yang katanya juga gak paham. 19 detik tuh mungkin ya. Ya na'udzubillah min zalik, saudaraku ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian mendapatkan video tersebut, kemudian kalian buka, ternyata ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afdolnya, sebaiknya jangan ikut menyebarkan. Jadi ini menjadi dosa jariah. Jadi multi level dosa namanya. Ketika kalian ikut menyebarkan kemudian hal itu dilihat oleh orang lain dan jadi maksiat mata, sebarin lagi maksiat mata lagi. Selama itu Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah hapuskan amal ibadah yang telah kita lakukan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala transfer dosa yang telah kita lakukan. Nauzubillah min zalik. Jadi pilihannya dua. Kalau enggak hilang daripada amal ibadah, kita dapat dosa. Dari orang yang kita dari orang yang kita sebarin tadi. Aduh. Kemudian juga ini bukan hanya menyebarkan daripada bentuk zina, tetapi juga menyebarkan aib orang lain. Nauzubillah min zalik. Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang investasi dunia akhirat. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.